Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulur Ramaputra. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika kelas S1, NIM 19518241020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Praktik Elektronika Dasar yang berjudul Rangkaian Penyearah Gelombang Penuh pada tapis kapasitor. Pertama, pengertian. Penyearah gelombang penuh dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, menggunakan center tap atau CT pada lilitan sekunder transformator. Dan yang kedua, itu menggunakan penyearah jembatan atau bridge. Sistem CT atau center tap menggunakan 2 diode dan sistem jembatan menggunakan 4 buah diode. Untuk mendapatkan harga tegangan yang sama, sistem CT membutuhkan tegangan masukan 2 kali tegangan yang dibutuhkan oleh sistem jembatan. Ini contoh dari dioda bridge. Yang berikutnya mengenai sistem jembatan. Di sini pada gambar 2.54 itu merupakan bentuk gelombang dari sistem jembatan atau dioda bridge. Di sini ada 4 buah dioda yang terhubung, ada dioda 1, 2, 3, dan 4. Rangkaian penyearah gelombang penuh dengan sistem jembatan atau biasa dikenal dengan dioda bridge merupakan rangkaian dengan 4 buah diode yang dirangkai menjadi jembatan. Berikutnya, sistem jembatan. Cara kerja dari sistem jembatan ini yaitu mengubah tegangan AC baik dari tegangan positif maupun tegangan negatif menjadi tegangan DC. Pada gambar di atas merupakan input dari tegangan AC positif melalui dioda 2 dan dioda 3 yang bersifat forward bias. Yang selanjutnya sistem CT atau sistem center tap. Pada rangkaian penyearah sistem center tap, ini hanya menggunakan 2 buah dioda. Prinsip kerja dari rangkaian ini, tegangan akan berganti melewati dioda 1 dan dioda 2 sesuai dengan inputannya. Di sini dapat kita lihat bentuk gelombang dari sistem CT. Dan di sini ada 2 buah dioda, dioda 1 dan dioda 2. Selanjutnya, gambar yang kedua ini itu merupakan gambar dengan tegangan input positif AC, di mana tegangan input akan melewati dioda 1 yang bersifat forward bias. Dan yang berikutnya, untuk tegangan input negatif AC akan melewati dioda 2 yang bersifat forward bias, sehingga tegangan AC dapat disearahkan semua, baik yang positif maupun yang negatif. Dan untuk bentuk gelombang penyearah gelombang penuh itu seperti ini. Ini bentuk awal sebelum disearahkan dan ini bentuk setelah disearahkan gelombang penuhnya. Selanjutnya, penyearah gelombang penuh, hasil tegangan DC penyearah gelombang penuh sebesar 2 kali lipat dari penyearah setengah gelombang. Dan tegangan DC sama dengan luasan siklus dibagi panjang dasar gelombang. Dan penyearah gelombang penuh juga luasan setengah siklus pertama sama dengan luasan setengah siklus kedua. Dari hasil penyearah, maka luasan siklus dapat dinyatakan dengan 2 kali luasan setengah siklus pertama. Analisis perhitungan teorinya dapat kita lihat pada rumus penjabaran rumus berikut. Rumus luasan hasil siklus penyearah tegangan DC merupakan VDC sama dengan 2 integral 0 V dWt per 2pi, atau VDC sama dengan 2 per 2pi dikali integral 0 pi V dikali dWt. Nanti setelah diturunkan, dijabarkan, maka dapat VDC sama dengan 2 Vm per V, atau VDC sama dengan 0,636 dikali Vm-nya, atau Vmax.
Di sini dapat teman-teman lihat ada bentuk rangkaiannya, dioda bridge. Ini merupakan rangkaian dioda bridge dengan kapasitor atau tapis kapasitor, dan ini bentuk gelombangnya setelah dilakukan penyiaran. Analisis perhitungan tegangan DC. Efek penggunaan dioda silikon dengan VK sama dengan 0,7 V menyebabkan kerugian tegangan pada rangkaian penyiarah. Karena diode yang on pada sistem jembatan 2 buah diode, maka kerugiannya menjadi 1,4 volt. Maka rumus penyiarannya menjadi VDC sama sebanding dengan 0,636 dalam kurung V max dikurang 2 kali VK. Dan karena dioda yang on pada sistem CT1 buah diode, maka kerugiannya menjadi 0,7 V, atau maka rumus penyiarannya menjadi VDC sebanding dengan 0,636 dikali dengan Vmax dikurang VK. Analisis perhitungan penyiaran gelombang penuh itu bentuk gelombangnya seperti ini. Sebelum disearahkan, bentuk gelombangnya yaitu ada 2 buah bukit, dan setelah disearahkan menggunakan gelombang penyiaran gelombang penuh, maka bentuk gelombangnya menjadi sedikit lebih rendah gunung atau puncaknya. Seperti ini yang bisa teman-teman lihat di gambar. Bagian yang garis putus-putus ini itu merupakan bentuk gelombang sebelum disearahkan, dan ini yang garis terhubung di atas itu setelah disearahkan menggunakan gelombang penuh. Dan analisis perhitungan rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan tapis kapasitor ada beberapa poin. Yang pertama, analisis untuk menghitung faktor kerut sama dengan perhitungan penyiaran setengah gelombang. Hubungan antara kapasitansi, muatan, dan tegangan dinyatakan dengan CT sama dengan Q per V. Sedangkan arus pengisiannya adalah I sama dengan Q per T. Apabila kedua persamaan tersebut digabungkan menjadi C sama dengan I kali T per V. T ini merupakan lama waktu buang muatannya, atau T sama dengan T besar atau periode dikurang ohm. Detik dan besarnya diabaikan, sehingga T sebanding dengan T besar, T kecil sebanding dengan T besar atau periode. Maka T kecil atau T besar adalah jarak waktu setengah periode gelombang, sehingga T besar atau periode itu sama dengan setengah frekuensi. Rumus kapasitansinya menjadi C sama dengan I per 2 kali frekuensi dikali volt. Dan rumus tegangan kerutnya menjadi VRPP sama dengan I per 2 frekuensi 2F dikali C. Dan faktor kerutnya atau sama dengan VR RMS dibagi dengan VDC, sedangkan rumus VR RMS-nya sama dengan VR peak to peak per 2 kali akar 3. Atau dapat dijabarkan seperti ini, FK sama dengan VR PP peak to peak per 2 kali akar 3 dibagi dengan VDC sama dengan I per 2 F kali C dibagi dengan 2 kali akar 3 dikali VDC sama dengan I per 4 dikali akar 3 kali F kali C kali VDC. Karena I DC per VDC sama dengan 1 per R, maka persamaan faktor kerut menjadi FK sama dengan faktor kerut sama dengan 1 per 4 dikali akar 3 dikali F dikali C dikali R. Keterangannya F itu merupakan frekuensi jala-jala atau hertz, C sama dengan kapasitas kondensator atau satunya farad, dan R merupakan tahanan beban dan satunya ohm. Dan terakhir perbandingannya. Perbandingan penyiaran setengah gelombang dengan penyiaran gelombang penuh itu
terdapat beberapa perbandingan. Yang pertama, perbandingan faktor kerut dari hasil penyearah setengah gelombang dengan beban R dan kapasitansi yang sama. Faktor kerut pada penyearah gelombang penuh adalah setengahnya. VR peak to peak pada penyearah setengah gelombang adalah 1/F kali C, dan VR peak to peak pada penyearah gelombang penuh adalah setengah dikali F kali C. Nilai dari tegangan DC yang dihasilkan dari penyearah gelombang penuh lebih tinggi dibandingkan hasil penyearah gelombang setengah gelombang. Berdasarkan perbandingan tersebut, maka mengapa penyearah gelombang penuh lebih banyak digunakan daripada penyearah setengah gelombang? Demikianlah penjelasan singkat yang dapat kami sampaikan mengenai rangkaian penyearah gelombang penuh tapis kapasitor. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Saya Julio Rama Putra, mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.